Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Pak Sol dari Codingers. Kali ini kita akan belajar tentang view dan view group. Pada dasarnya, semua elemen antar pengguna di aplikasi Android itu dibangun menggunakan dua buah komponen, yaitu view dan view group. Ya. View itu adalah sebuah objek yang menggambar komponen tampilan ke layar yang dapat dilihat dan berinteraksi langsung dengan pengguna. Contoh komponen turunan dari view adalah misalkan text view, button, image, recycle view, ada grid view, radio button, checkbox, dan lain-lain. Jadi setiap komponen yang kita lihat di layar smartphone itu adalah view. Bagaimana dengan view group? Kalau view adalah komponennya, berarti view group adalah objek yang mewadahi objek-objek view, ya, sebagai tempat berkumpulnya view, ya, dan mengatur tata letak dari view tersebut. Contoh dari komponen view adalah layout. Ada linear, ada frame layout, kemudian ada relative layout, tabel layout, dan constraint layout. Ya. Sebenarnya view group ini adalah base class sebenarnya untuk layout dan view containers gitu ya. Dia adalah sebuah base class untuk view maupun view group yang lain juga. Hierarkinya adalah seperti ini ya. Kalau kita lihat di developerandroid.com, ini ada base classnya untuk view group yang terdiri di dalamnya kita bisa meletakkan banyak sekali view ya, bahkan bisa juga terdiri dari view group yang lain. Jadi dari layout, root layoutnya ya, bisa kita meletakkan banyak view maupun layout yang lain. Ini adalah contoh berkas layout ya. Di sini menggunakan linear layout, orientasinya adalah vertikal ya. Dan ada dua komponen view, yaitu text view dan button. Kalau vertikal berarti komponen ini akan ditata dari atas ke bawah secara vertikal. Nah, linear layout sendiri akan menempatkan komponen-komponen dalamnya secara horizontal maupun vertikal. Jadi dengan menerapkan orientasinya adalah horizontal atau vertikal. Linear layout ini memiliki atribut weight ya, untuk masing-masing view, child view yang berguna untuk menentukan porsi ukuran view dalam sebuah ruang atau space yang tersedia. Jadi misalkan kita akan membagi layar itu berdasarkan ukuran atau berdasarkan persentase. Misalkan membagi layar menjadi 3 bagian masing-masing 30, 40, dan 30%. Sehingga totalnya adalah 100%. Itu adalah teknik untuk membagi komponen di space di layar. Jadi contoh kalau kita menentukan orientasinya adalah vertikal, jadi komponen view akan diletakkan atau ditata secara vertikal dari atas ke bawah seperti ini. Sedangkan kalau horizontal jangan berbentuk seperti ini ya, dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri secara horizontal.
Yang berikutnya adalah relative layout. Ya, layout yang kedua adalah relative layout. Ini adalah relatif layout itu maksudnya layout yang paling fleksibel karena posisi dari masing-masing komponen di dalamnya dapat mengacu secara relatif pada komponen yang lain. Ya. Kita gambarkan seperti ini. Jadi misalkan di sini ada komponen button, login dan cancel. Login itu berada di sebelah kiri layar. Berarti dia cancel button ini itu posisinya adalah relative to login button. Relative to login button. Sebenarnya juga login ini juga relatif to email edit tag di sini dari komponen email. Ya, baru nanti jadi dia menatanya adalah dari komponen edit text email. Nanti login ini diletakkan di bawahnya, baru nanti ditambahkan cancel yang juga relatif di sebelahnya login. Ya. Begitu juga dengan button register new account ini, ya, posisinya juga adalah relatif to parent layout, ya. Ya, line parent layoutnya adalah bottom di sini. Dengan kita tentukan layout align parent bottom sama dengan true. Ya. Jadi terhadap parentnya, terhadap root layoutnya dia, ya, maka dia akan diletakkan di bawah. Nanti kita akan pelajari. Berikutnya ada frame layout. Ini adalah layout yang biasa digunakan untuk menumpuk view, ya, atau meletakkan view secara bertumpuk, ya. Atau banyak juga digunakan untuk fragment, ya, menjadi kontainer bagi fragment. Jadi ada fragmen, misalkan ada fragmen A, B, dan C, itu bisa menggunakan frame layout juga. Kemudian ada tabel layout. Tabel layout ini akan menata komponen seperti ada baris dan kolom. Jadi berbentuk tabel. Jadi ruangnya berbentuk tabel, ada baris, ya, ditata dulu, ada baris, kita tentukan dulu barisnya, kemudian ada tabel kolom, ada tabel row dan tabel kolom. Nah, kalau kita lihat, ya, bagaimana dengan aplikasi yang kompleks seperti dua contoh di sini, ya. Misalkan di sini saya contohkan adalah toko online, salah satu toko online yang biasa kita pakai, ya. Kira-kira mereka menggunakan layout yang bagaimana? Karena di sini sangat kompleks sekali, ya. Sangat kompleks sekali, banyak sekali view di sini, bahkan banyak sekali terdiri dari banyak view group, ya. Di dalam view ada view group, ada view group yang lain, gitu. Bahkan bisa terdiri dari sampai 3 view group di sini. Nah, sebenarnya kita bisa juga menggunakan linear layout atau relative layout. Namun dalam penerapannya tak jarang nanti kita bisa berhadapan dengan yang namanya nested layout. Apa itu nested layout? Contohnya seperti ini. Ya. Parentnya adalah relatif, di dalamnya kemudian ada linear layout, ada linear layout lagi, kemudian ada linear layout yang lain. Begitu juga begitu. Jadi tingkat kedalamannya terlalu banyak view group di sini. Nah, nested yang seperti ini akan membuat performa aplikasi semakin berat karena proses render yang akan memakan banyak memori.
sehingga performa aplikasi kita akan semakin berat dan bisa saja nanti akan dimatikan oleh sistem Android. Nah, inilah yang harus dihindari. Kalau aplikasi sudah lemot, terlalu berat, pengguna juga akan malas untuk menggunakan aplikasi kita. Solusinya bagaimana? Nah, sekarang sudah ada yang namanya constraint layout. Nah, constraint layout ini mulai ada dari API level 9 ya, sampai dengan yang terbaru. Bahkan yang terbaru dia selalu menjadi layout default ya. Setiap kita membuat activity atau fragment, dia selalu akan menjadi layout default, constraint layout ini ya. Jadi di sini kita bisa menyusun tampilan aplikasi tanpa adanya nested layout. Kita bisa menghindari itu. Nah, constraint layout memiliki kesamaan dengan relative layout ya. Dalam penggunaan semua view yang berada di dalamnya disusun berhubungan antar parent dan view yang lain. Cuma constraint-nya lebih fleksibel gitu ya, dan mudah digunakan dengan layout editor pada Android Studio yang kita sudah dibantukan. Sebenarnya dari video saya yang kemarin sudah ada beberapa saya menggunakan constraint layout, dan bahkan di sini kita lebih mudah dalam menata setiap komponen. Berikutnya adalah ada scroll view. Nah, scroll view ini gunanya pasti namanya saja scroll, berarti untuk menggulung atau menggeser layar secara vertikal dan horizontal. Nah, jadi misalkan komponen kita itu melebihi dari ukuran layar secara vertikal, maka dia bisa menggeser dari atas ke bawah secara vertikal. Dan komponen ini hanya diperbolehkan memiliki satu parent utama antara linear, relatif, frame, tabel, ataupun constraint layout. Jadi scroll view sebagai parentnya, di bawahnya, di dalamnya hanya boleh memiliki satu layout gitu. satu layout parent utama nanti. Jadi di dalam scroll view hanya diperbolehkan memiliki satu layout parent gitu ya, secara parent layout utamanya ya. Jadi tidak boleh misalkan di dalam scroll view ada linear layout 1, kemudian di bawah linear layout 1 ada linear layout 2, kemudian ada linear layout 3, hingga secara struktur dia ada 3 linear layout yang sejajar gitu. Kecuali strukturnya ada di dalamnya. Jadi di linear layout 1 di dalamnya ada linear layout 2, di dalamnya ada linear layout 3, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau secara struktur dia adalah parent, itu maka tidak diperbolehkan. Oke, sekarang kita akan coba setiap view ini. Ya, view ini kita akan coba bikin contohnya di Android Studio. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 3 activity. Kita akan gunakan untuk membuat contoh linear layout, relatif, dan constraint layout. Jadi sudah siap-siapkan gitu ya. Kita akan buat itu. Pertama kita akan buat yang linear layout dulu. Nah, secara default memang sekarang Android X itu menggunakan constraint layout. Nah, ini tinggal kita ganti menjadi linear layout seperti ini. Kemudian di sini kita buat dia menjadi orientasinya apa. Misalkan kita lihat dulu orientasinya adalah, misalkan saya buat vertikal, jadi dari atas ke bawah. Oke, kita split biar kita bisa lihat langsung hasilnya seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan sebuah komponen
sebuah komponen di sini. Kita buat text view, parent, wrap content, teksnya adalah teksnya misalkan 18. Saya lupa ID ya. TVA ini ya. Nah, kemudian jika misalkan kita membuat yang kedua, kita tambahkan komponen baru seperti ini TVB, maka dia akan diletakkan di bawahnya seperti ini ya. Dia akan diletakkan di bawahnya karena tadi kita sudah mengatur bahwa orientasinya adalah vertikal. Baik, kita akan atur jaraknya antara parentnya dengan view-nya, dengan komponennya. Namanya adalah padding ya. Jadi padding itu adalah jarak antara sebuah layout atau sebuah komponen dengan bagian dalamnya, jadi bagian di dalamnya. Kalau itu sebuah text view, maka antara garis luarnya ya dengan bagian dalamnya yaitu teksnya, itu padding. Nah, kita atur misalkan 16 dp seperti ini ya. Dia akan jadi jarak antara garis luar ini dengan bagian dalamnya atau komponen di dalamnya itu berarti 16 dp, termasuk kiri dan kanan dan kalau bawah sebenarnya juga ya. Kalau jarak antara komponen ini dengan bagian di luarnya, jarak komponen ini dengan bagian luarnya, maka itu disebut dengan margin. Jadi kalau padding jarak antara bagian luar dengan bagian dalamnya itu adalah padding. Kalau margin jarak antara bagian luar ini sebuah komponen ya, dengan bagian dalamnya. Jadi kalau linear layout ini tidak memiliki margin ya, tapi padding. Tapi kalau di dalamnya ada linear layout yang lain, itu bisa memiliki margin dengan komponen yang lain. Baik, kan kita atur text view ini jarak dengan di bawahnya atau jarak dengan di atasnya. Ini saja kita buat dia misalkan top, margin top ya, misalkan di sini 16 dp seperti ini. Ini adalah contoh linear layout. Kemudian komponen ini, setiap view di linear layout itu memiliki weight ya. Weight itu akan membagi layar menjadi persentase bagian. Nah, contohnya misalkan saya memiliki saya tambahkan di sini ya, saya tambahkan ada linear layout lain. Jadi di dalam linear layout ada linear layout yang lain. Parent di sini wrap content ya. Kemudian paddingnya adalah misalkan 16:48 lah ya, 8 dp. Margin topnya dengan komponen di atasnya adalah 16 ya, seperti ini ya. Ini adalah linear layout kita. Kemudian saya tambahkan komponen yang lain. Ini saya copy aja, kemudian saya letakkan sini ya. Kemudian saya copy lagi dan saya copy lagi, dan ini
saya buat dia orientationnya adalah horizontal seperti ini. Oke, ini berarti C, ini D, ini E. Oke. Sekarang kita tambahkan di sini weight-nya adalah misalkan di sini 0,33 ya. Kemudian ini kita buat dia 0 ya, seperti ini weight-nya. Kemudian yang ini kita copy semua seperti ini, dan ini juga sama seperti ini. Nah, ini deh ya. Ini kita ganti jadi margin right. Yang ini saya, kemudian yang ini kita buat margin right ya. Margin right nya 8 ya. Ini juga sama, margin right nya kita buat di 8 ini. Oke. Nah, ini adalah contoh bagaimana linear layout bisa yang disebut tadi nested ya. Ada linear layout, di dalamnya ada linear layout lagi. Bahkan kadang bisa juga di dalam ini juga ada linear layout yang lain. Atau bisa juga digabung dengan relatif layout ya, dan sebaliknya, relatif dalamnya ada linear dan sebagainya. Nah, bisa juga tambahkan scroll view, jadi bisa digabung sebenarnya, bisa kita gabung. Oke. Untuk membagi layar kita menggunakan weight ya, dan width-nya jangan menggunakan yang match parent, tapi kita tentukan dia 0 density ya, dengan 0. Oke, coba kita jalankan. Kalau kita lihat hasilnya dia ini dia. Ini tadi yang di vertikal, ini yang horizontal bagi layar. Oke. Berikutnya adalah kita akan buat yang relatif ya. Kita pilih aja yang relatif. Relatif layout. Oke. Oke, ini kita ganti menjadi relatif. Seperti ini. Oke. Untuk relatif ini berarti kita ganti menjadi relatif layout ya, relatif layout. Kemudian kita akan buat sebuah komponen di sini. Kita masukkan sebuah komponen ya, teks sini, tambahkan sebuah text view, atau kita masukkan sebuah gambar saja. Kita masukkan sebuah gambar. Di sini juga sudah saya siapkan gambar. Kita cari image view. Kita cari gambarnya adalah kucing. Nah, oke. Ini scale type-nya fit XY. Oke. Ukurannya mana ya? Kita buat misalkan 150.
300 ya. Oke. ID-nya image view. Nah, sekarang kita tambahkan sebuah komponen yang lain. Kita tambahkan komponen lain, misalkan text view. Text view ke ini image parent, ini web content, ID-nya adalah text view TVA gitu ya, TV relatif A saja. Kemudian teksnya R relatif A. Kemudian size-nya kita buat tadi berapa, 18 ya. Dan colornya kita buat dia, kita buat putih. Kemudian udah ya. Oke, kita lihat ya, dia berada di sini karena dia match parent ya, match parent. Misalkan ini, oke. Nah, untuk meletakkan ini, misalkan saya letakkan di bawahnya ini ya, di bawahnya image ya, di bawah image, berarti tinggal kita atur dia ke sini ya, atur dia ke sini. Berarti ada yang namanya below ya, di bawahnya image view. Nah, itu dia. Kita buat background aja, kita tambahkan background biar kelihatan. Sini ya. Nah, oke. Kemudian paddingnya, oke. Kita nih. Nah, kalau misalnya kita tambahkan margin, berarti jarak antara text view dengan image ya. Margin top seperti ini, misalkan 8 pip. Nah, kalau ada jarak. Nah, yang paling penting di sini adalah layout below. Jadi ada istilahnya layout below. Berarti below berarti di bawahnya apa? Berarti text view ini akan diletakkan di bawahnya. Di sini saya tentukan ID image view. Jadi saya letakkan di bawahnya ID image view. Ya. Nah, selain layout below, ada juga layout above. Ya. Cuma di image view ini tinggal nanti diatur dia diletakkan di mana ya. Kita atur dia, misalkan si image view ini kita buat dia layoutnya center ya. Kita buat center aja. Center, ada center vertikal seperti ini, kita buat true. Nah ya, jadi ada center vertikal, ada center horizontal. Kalau center vertikal misalkan di sini, nanti kita demokan lah ya. Ini kita buat dia wrap content juga seperti ini ya, itu bisa dilihat. Oke, center vertikal. Kalau center vertikal berarti dia ada di tengah ya, atau kita temukan di sini aja ya, yang di ini buat dia center in parent ya, center in parent atau top aja ya, dan parent top. Oke, dia selalu di atas. Kemudian yang ini kita buat dia
center in parent dulu ya, kita buat true. Nah, ini center in parent ya, center in parent, berarti dia akan berada di tengah-tengah dari parentnya atau layoutnya. Kemudian kalau misalkan ini kita ganti menjadi horizontal, vertikal, center vertikal, maka dia akan ada di tengah tapi di pinggir, di sebelah kiri. Secara default dia dari startnya dari sebelah kiri ya, itu kalau center vertikal. Kalau center horizontal ya, center horizontal berarti kita buat dia true, berarti dia akan ke tengah. Tapi untuk lebih mudah, untuk lebih menyingkat, mending menggunakan center in parent, kita buat dia true seperti ini. Nah, ini berarti sudah tidak perlu lagi ya. Ada juga misalkan bottom ya, jadi parent bottom, dia akan di bawah seperti itu. Nah, ya, kalau kita misalkan buat dia seperti ini, maka dia akan berada di sebelah kiri ya. Kalau berada di sebelah kanan gimana ya, kita cari n ya, parent n true dari sebelah kanan. N itu maksudnya adalah right ya, jadi n itu sama dengan right, kalau left itu sama dengan start ya, parent start. Nah, tinggal nanti bagaimana kita menata sebuah komponen ya, apakah ditaruh di bawah kanan, bawah kiri, atau di tengah layar, atau di bawahnya komponen yang lain ya, di bawahnya komponen yang lain. Oke, kita kembalikan lagi ke sini. Kita buat misalkan di sini layoutnya misalkan di bawahnya below tadi image view gini, kemudian ini saya copy dan saya tambahkan ke sini. Ini ada TVRB ya, dia ukurannya lebih, kita buat dia lebih besar lagi. Misalkan sama lah ya. Nah, kalau ini misal komponen yang tadi, kalau ASCII ya, komponen yang tadi itu mau yang B ini mau saya letakkan di sebelah kanannya ya, relatif dengan komponen yang ini, yang A ya, berarti ini ada di start and layout margin and to end of ya, to end of RA. Nah, seperti ini ya, tinggal nanti topnya diatur ya, topnya diatur. Ini seperti ini, to end of margin topnya kita hapus saja, kita copy ya, letakkan di sini. Nah, kemudian margin leftnya start, margin startnya adalah 8 juga. Nah, gitu ya. Ya, jadi yang berada di sebelah kanannya, sebelah kanannya komponen A. Kemudian jika saya akan meletak komponen ini di bawahnya komponen A, berarti tinggal diganti lagi below
A, seperti itu ya. Dan bagaimana jika misalkan kita mau ada komponen yang membagi layar di sini, membagi layar misalkan secara horizontal, secara horizontal masing-masing presentasinya berapa. Bisa juga kita gabung dengan linear layout di sini. Jadi tinggal kita tambahkan linear layout, kemudian kita masukkan komponen-komponen di dalamnya. Ya, semoga mudah dipahami ya. Nah, berikutnya adalah kita akan membuat yang constraint layout. Atau kita lihat dulu hasilnya. Kita lihat dulu hasilnya. Itu tadi. Sebenarnya tanpa di running pun kita sudah bisa melihat hasilnya seperti ini. Oke, berikutnya kita coba yang constraint layout. Constraint layout. Nah, untuk constraint layout ini kita lebih dimudahkan kalau kita menggunakan desain. Kita bisa lebih dimudahkan kalau kita menggunakan desain. Saya akan contohkan yang pertama. Kita pakai seperti yang tadi, image view ya. Pakai yang ini. Oke. Kemudian nah, kalau di constraint kita harus menentukan constraint-nya. Kita harus menentukan constraint horizontal atau constraint vertikal. Nah, di sini sudah ada sebuah widget untuk mengatur constraint-nya kemana. Nah, saya akan contohkan satu saja. Ini untuk top constraint ya. 171 ini maksudnya adalah margin topnya. Berarti dia diatur margin topnya 171 density dp ya, dari atas ya, sampai ke komponen gitu. Kemudian saya ingin meletakkan komponen ini berada di tengah. Nah, berarti saya buat dia seperti ini ya. Kemudian saya juga akan mengatur seperti ini biar dia punya jarak juga dengan bagian kanannya dan dengan bagian bawahnya. Kalau mau berada di tengah, kita nolkan semua. Ini 0, yang ini juga 0, yang ini juga 0 ya. Misalkan di sini widthnya saya buat dia misalkan apa ya, 200 dp ya, gitu ya. Nah, yang ini juga 200 dp ya. Oke, nah aja. Mungkin ini 150 ya, 150 dp. Oke, pas. Nah, dia akan berada di tengah gitu ya. Misalkan saya akan membuat dia menggantung di bagian atas. Nah, di sini ada yang namanya horizontal, vertikal dan horizontal bias ya. Ukurannya adalah persentase. Jadi misalkan kalau saya geser ini ke atas, maka dia akan ke atas ya, misalkan kita atur 15 ya, kita atur seginilah ya. Ini adalah kalau kita lihat angkanya adalah 14, berarti 13 ya, berarti 13% dari posisi atas layar ya, 13% dari bagian layar. Karena ini juga kita atur dia ke sini. Nah, jadi dia berada di angka 15% dari sisi kiri layar ya. Begitu seterusnya, dia akan menyesuaikan gitu ya, berapa persen dari bagian layar, bagian luar layar. Nah, itu kalau kita menggunakan constraint ya.
Kalau mau menghapus, misalnya ini saya hapus seperti ini, ya, dia akan ketarik ke atas. Kenapa? Karena di bagian atasnya dia adalah 0%, dan horizontal vertikal biasnya otomatis hilang, ya, vertikal biasnya otomatis hilang, ya. Ya, kalau mau nambah lagi berarti di seperti ini, ya. Ya, tinggal dimain-mainkan saja, ya. Kita tinggal dicoba-coba saja mau menggunakan yang mana sesuai layout yang kita inginkan, gitu ya. Ini lebih fleksibel. Kemudian saya akan tambahkan komponen lain, misalkan di sini saya punya sebuah button. Ini saya buat dia gini aja. Oke. Kita buat dia di tengah aja lah, ya. Komponen sini lah. 25. Oke, inilah cukup. Saya tambahkan sebuah button di sini, ya, sebuah button. Kemudian ada cara yang lain selain menggunakan cara yang ini tadi. Itu tinggal kita geser. Misalkan ini button ini mau saya letakkan di bawahnya image, ya. Tinggal seperti ini. Oke. Kemudian begini. Nah, seperti itu. Dia akan berada di tengah-tengah, diposisikan di tengah seperti ini. Sekarang kita coba jalankan aja, biar nanti bisa kita lihat bedanya, ya. Kita coba jalankan. Nah, kenapa justru button yang tadi di desainnya itu berada di bawahnya, tapi malah berada di atas? Karena di sini kita tadi hanya menambahkan horizontal saja. Jadi constraint atau keterikatannya hanya ke horizontal saja, tapi secara vertikal dia tidak. Makanya di sini bisa kita tambahkan bahwa dia berada di bawahnya image. Ya, dia berada di bawahnya image. Kalau misalnya kita pindah, dia berada di atasnya image, maka dia akan pindah ke sini. Ya, sini. Nah, gini. Kalau misalnya mau saya letakkan di sini, bagaimana? Bagian bawahnya kita gabungkan dengan gini, ya. Kita hapus dulu bentar. Ini kita hapus sih. Nah, oke. Ini kita letakkan ke atas. Nah, seperti ini. Ya. Kalau mau saya kembalikan ke bawah. Nah, ini kita hapus lagi. Berarti bagian atasnya kita constraint dengan bagian bawahnya. Jadi bagian atasnya, ya, berada di bawahnya image, komponen di atasnya. Kalau mau kita letakkan di bawah, kamu mau saya letakkan di tengah-tengah di sini, bagaimana? Ya, seperti yang tadi, ya. Ini ke sini dan ini ke sini. Dia sudah berada di tengah. Jadi kemanapun ini pindah, ya, dia pindah kemanapun, dia akan ngikut, gitu ya. Dia akan ikut. Oke. Ini lebih asik, ya, daripada yang layout yang lain. Oke. Untuk menghapus constraint, keterikatan tadi, kita bisa menggunakan cara seperti ini, ya. Oke, kita letakkan di sini. Kita atur jaraknya adalah misalkan 16 dp. Ya, jadi jarak antara margin topnya dengan bagian bawahnya ini adalah 16. Oke, kita lihat kodenya. Image view tadi, untuk image view, ya, horizontal biasanya tadi adalah 17%, ya, sedangkan vertikalnya adalah 26%. Ya, secara vertikal, dari atas ke bawah dia 26% dari bagian layar, ya. Untuk horizontalnya dia 17% dari bagian layar. Kemudian di sini ada constraint bottom to bottom of parent. Jadi bagian bawahnya terikat dengan bagian bawahnya parent, gitu ya. Bottom to bottom of parent, berarti bagian bawahnya image ini terikat dengan atau memiliki constraint secara vertikal dengan parent. Jadi dia semacam ketarik ke sini, ya.
kemudian end to end of parent, bagian right-nya ya ditarik ke bagian end-nya parent, bagian kanannya parent. Kemudian start berarti sebelah kiri, leftnya terikat dengan bagian leftnya parent. Begitu juga dengan topnya ya, topnya terikat dengan topnya parent, bagian atas parent. Berikutnya yang button kita lihat di sini ya, n-nya ya, constraint n-nya ini terikat dengan n-nya image view 2, berarti dia terikat ke bagian kanan. Jadi bagian kanannya button terikat dengan bagian kanannya ini ya. Kemudian di sini coba kemudian yang ini start berarti ini, sehingga otomatis dia akan meletakkan komponen ini berada di tengah-tengahnya si image ya, dimana dia terikat tadi. Kalau marginnya di sini ya, marginnya di sini kita tentukan dia adalah 0. Margin start dan margin end-nya adalah 0. Nah, untuk terikat agar dia berada di bawahnya komponen itu, maka top to bottom of, berarti topnya button ini, bagian atasnya button ya, terikat dengan bottom ya. Bagian bawahnya apa? Bawahnya image view 2 di sini ya. Dengan bagian bawahnya view 2 ya. Saya rasa lebih mudah yang ini, malah ya, lebih mudah yang ini ya. Oke, sekarang bagaimana jika kita mau menambahkan sebuah button di sebelah kanannya? Oke, kita coba tambahkan sebuah button lagi. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita tarik garis ya. Saya mau saya letakkan di sini boleh, atau di sini boleh. Kita coba di sini dulu ya. Nah, ke sini ya. Nanti kita coba di sini, kemudian kita atur jaraknya dia adalah 16. Oke, sekarang kita jalankan ya, kita lihat bedanya. Nah, kalau dia berada di sini, dia memang berada di sebelah kanannya si button 1 ini, tapi justru dia berada di atas. Kenapa? Ya, karena di sini si button 2 ini cuma terikat secara horizontal dengan button 1. Secara vertikalnya dia tidak ada terikat dengan yang lain. Ya, makanya agar kalau mau sejajar dengan button ini ya, kalau mau sejajar, maka kita tarik garis ke bagian atasnya ya. Jadi atasnya button ini terikat dengan button 1. Ini kita lihat ya. Nah ya, jadi secara vertikal dia terikat, secara horizontal dia terikat ke sini. Secara vertikal dia terikat di atasnya, harus sejajar dengan atasnya yang komponen 1, button 1. Button atasnya button 2 terikat dengan atasnya button 1 gitu ya. Makanya di sini kodenya adalah top to top of button ya. Button itu adalah yang ini ya. Ini adalah button. Top to top of button. Oke. Gampang ya, lebih gampang ini yang ini ya daripada yang tadi ya. Lebih mudahnya menggunakan layout editor malah ya. Kemudian apa lagi? Oh ya, kita bisa juga mengatur ini, membagi layar ya, membagi layar. Jadi misalkan saya punya seperti ini, button seperti ini ya, yang mau saya buat dia berada di oke, kita buat dia berada di center parent ya. Kita buat dia center parent saja 0 ya, 0, tapi dia terikatnya dengan parent. Oke, seperti ini ya.
sehingga dia berada di tengah-tengah. Kalau yang ini kita buat dia ini kita hapus saja. Oke, seperti ini. Jalannya 16. Oke, seperti ini. Dan dia sudah, dan komponennya sudah tidak ada keterikatan dengan ini ya. Ini kita hapus juga. Oke, kita hapus. Oke, nah saya akan tambahkan satu button lagi, Ctrl C, Ctrl V. Malah berada di atas ya. Oke, sekarang constraint-nya kita hapus dulu. Oke, ini kita ada yang namanya ini saya atur dulu, dia berada di sini. Oke, dan dia berada di sini ya. Jaraknya tadi adalah 16 ya. Oke ya, oke di tengah ya. Oke, nah sekarang kita akan atur sebuah helper ya. Ada vertikal, ada horizontal guideline di sini ya. Jadi ada istilahnya guideline ini akan membagi layar di sini. Jadi kita akan menanggung sebuah layar di sini ya. Sebuah garis ya, semacam garis pembatas. Itu bisa kita buat display density, satuannya dp atau persen. Jadi di layar ini akan kita bagi menjadi berapa persen gitu ya. Nah, saya akan tambahkan misalkan vertical guideline seperti ini. Ini ya, kita lihat. Nah, ini ya. Dia 20 di sini. Kita atur saja dia jangan dp ya, jangan dp, tapi kita atur ke persen. Layout constraint guide persen. Kita buat dia 0,5 seperti ini. Ya, 0,5. Nah, oke, sekarang tinggal ini ya, kita buat dia ke sini ya, dan ini juga ke sini, boleh seperti ini. Oke, udah dihapus ya. Kali menjadi 3 ya. Oke, berarti kita tambahkan lagi ya, tambahkan satu lagi, vertical guideline lagi. Oke, yang ini berarti 0,33 seperti ini, dengan yang ini adalah 0,33 juga. Nah, 0,33 berarti 0,66 ya, sini ya. Oh sorry, yang persen ya 0,66. Nah di sini, nah, tinggal kita atur ya sudah ya. Komponen yang ini ya kita tarik ke sini. Oke, kemudian yang bagian ini bagian kanannya itu terikat dengan guideline. Kita hapus dulu bagian kanannya. Oke, seperti ini. Ini kita hapus juga ya. Oke, dengan guideline ini ya kita atur dengan guideline juga. Nah, seperti ini. Yang ini juga sama ya, kita atur dengan setara dengan guideline, dan ini ke sini. Nah, dia sudah berada di tengah ya. Kalau ini saya buat dia ukurannya adalah match constraint ya, seperti ini, maka dia akan menyesuaikan seperti ini. 0 dp ya. Nah, itu dia. Tinggal nanti diatur marginnya berapa ya, marginnya berapa ya. Sekarang kita buat dia marginnya margin misalkan
kedua ya, 2 dp seperti ini ya. Ini juga sama, ini juga button 2 ya, kita buat dia margin 2 dp. Ini juga kita buat dia margin 2 dp ya, sehingga di sini ada jarak ya. Oh ya, oke, ini kita hapus ya. Oke, ini terikat dengan ini ke sini. Oke, yang ini juga terikat dengan ini ke sini seperti ini ya. Dan ini kita balik ke sini, ini juga sama, ini ke sini. Nah, dia berada di tengah-tengah seperti ini ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia berada di tengah-tengah layar ya, meskipun kita rotasi seperti ini ya. Ya, dia berada di sini ya. Oke, semoga mudah dipahami ya. Justru yang constraint ini lebih powerful, makanya ya, secara default untuk Android Studio layoutnya adalah constraint layout ya, constraint layout. Bagaimana dengan yang horizontal, membagi layar horizontal? Sama ya, tinggal kita tambahkan add di sini tadi mana helper ya, helper add horizontal guideline. Nanti dia akan tinggal kita atur berapa persen, atau mau kita atur secara fix ya, secara ukuran fix, misalkan menggunakan berapa dp gitu ya, dan kita atur saja gitu. Seperti itu. Nanti komponen-komponen yang lain terikat dengan guideline tersebut. Oke, semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Cukup sampai di sini dulu. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Mungkin masih banyak, terutama di constraint ini yang belum saya demokan gitu ya, karena banyak sekali fitur-fiturnya. Bahkan sekarang untuk animasi pun banyak yang menggunakan, banyak programmer yang menggunakan constraint layout juga gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Like jika disuka dan dislike jika tidak suka. Jika ada pertanyaan atau mungkin ada masukan, silakan kirim di kolom komentar. Terima kasih.